Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nugraha. Di pembelajaran kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas matematika yaitu kelas 8. Nah, jadi fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antar dua buah himpunan. Nah, ada tiga jenis fungsi nih yang akan kita pelajari pada seri video kali ini. Ada relasi, nah ada pemetaan atau biasanya terkenal disebut fungsi gitu ya. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Apa sih bedanya? Nanti kita akan belajar satu persatu ya. Di video kali ini kita akan banyak membahas tentang relasi. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada relasinya apa gitu, ada fungsinya apa. Kemudian ada diagram kartesius, bisa seperti ini. Nah, ini A-nya, nah ini B-nya biasanya, ya. Nah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Apa sih himpunan pasangan berurutan? Karena namanya aja himpunan ya pasti pakai metode himpunan ya, pakai cara penyusunan himpunan. Ada kurung, kurawalnya ya. Nah, pasangan berurutannya apa nih? Ya, pasangan dari hubungan antara si A dan si B-nya. Contoh misalnya 1 dan 2. Kita lihat dari panahnya, berarti 1 berhubungan dengan 2 gitu ya. 1,2 gitu. Kemudian 1,3 ya, kemudian 1,4. Nah, apalagi Kak? Ya semua aja yang berhubungan, berarti 2,3 ya, kemudian berapa tuh 2,4, kemudian 3,4 gitu ya. Nah, itu himpunan pasangan berurutan. Jadi ada himpunan dan ada pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, oke. Kalau diagram kartesius seperti ini, kalau diagram panah seperti ini. Nah, kalau diagram panah yang perlu diperhatikan selalu jangan lupa tanda panahnya ya. Biasanya kalau guru kamu agak sedikit perhitungan atau salah sedikit teliti gitu ya, dia akan melihat panahnya nih. Kalau nggak ada panahnya dikurangi nilainya ya. Jadi hati-hati. Nah, ada beberapa istilah penting yang akan kita pakai, yaitu ada namanya domain, ada kodomain. Domain itu dari asal. Kodomain itu dari hasil, tempat di mana hasil dari suatu relasi atau fungsi mungkin ditemukan, ya. Jadi di mana hasilnya mungkin ditemukan. Ada range, yaitu hasilnya. Contoh, misalkan kita punya diagram panah seperti berikut yang tadi ya. Kita mau tentukan domainnya. Nah, domainnya ada kodomain, ada range-nya gitu ya. Nah, dia selalu dalam bentuk himpunan nih. Domainnya apa ya? Domainnya berarti semua dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kodomainnya apa nih? Kodomainnya adalah semua yang di B. Berarti 1, 2, 3, 4 juga. Nah, range-nya apa? Range-nya itu yang hanya kena panah. Yang kena panah, tapi yang di B tapi yang kena panah. Jadi satunya itu enggak. Berarti ini 2, 3, dan 4. Jadi hanya yang dari kodomain yang terkena panah atau menjadi hasil dari fungsi tersebut. Contoh lagi. Jadi kalau punya diagram panah, sebutkan daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya, gitu ya. Daerah asal, nah ini pasti yang sebelah kiri nih, ya, dari bukan tujuan ya, dari tempat muasalnya. Berarti ini 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Daerah hasil, nah ini daerah hasil berarti 6, 7, 9, 10, 11 gitu ya. Sedangkan kalau range atau hasilnya, nah ini hasilnya adalah yang kena panahnya aja. Berarti 6, 9, dan 10. Nah, Kak, gimana sih dengan ini angka 4 kenapa nggak ada pasangannya? Boleh apa enggak gitu ya? Angka 7 kenapa nggak dapat pasangan? Boleh apa enggak? Angka 11 nggak dapat pasangan, boleh atau tidak? Nah, itulah nanti akan membedakan antara relasi, fungsi atau pemetaan, dan juga korespondensi satu-satu. Kalau di video kali ini yang kakak contohkan adalah relasi. Jadi sebenarnya kalau relasi itu tidak punya aturan. Jadi terserah aja mau panahnya kemana, terserah. Mau yang 2 ini dapat 2 pasangan boleh, yang 3 dapat 2 pasangan boleh gitu ya. Terserah aja. Mau yang dapat pasangan cuma yang angka 2 boleh. Itu namanya relasi, terserah. Tapi nanti di pemetaan ada syaratnya. Di video berikutnya akan kakak bahas ya. Korespondensi satu-satu juga ada syaratnya, nanti kita akan bahas juga. Nah, kita akan mencoba contoh-contoh soalnya. Biasanya korelasi itu lebih banyak bagaimana sih kita menampilkan si relasi itu dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan.
Contoh, diketahui dua buah himpunan nih, A dan L. Hubungan dari A ke L itu adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Diagram panah itu paling gampang. Jadi kita tinggal bikin bulat gini ya. Ada si A. Oke. Nah, ini ada si B. Gitu ya. Nah, relasinya itu gimana sih? Nah, ini kita taruh di tengah. Nah, kita taruh di tengah sehingga kita dapat bangkaian seperti ini. A lebih kecil dari B. Gitu ya. A lebih kecil dari B. Jadi kita gambar si A-nya, gambar si B-nya, terus kita taruh di sini. A-nya itu adalah angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Selalu kasih titik. Ya. Kan ini himpunan nih, kan pakai titik gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bilang A lebih kecil dari B. Yaudah, berarti tinggal kita pasang aja. 1 berarti ke 3, gitu kan. 1 berarti ke 4. 1 berarti ke 5, gitu. Oke, 1 berarti ke 6. Kan 1 lebih kecil dari 6, betul. 1 lebih kecil dari 7. 1 lebih kecil dari 8, ya betul, gitu ya. Oke, terus berapa lagi? 3. 3 lebih kecil dari 3? Enggak ya. 3 lebih kecil dari 4. Nah, itu. Coba kakak ganti warnanya biar enak. Terus apa lagi? 3 lebih kecil dari 5. Ya, kita gambar. 3 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 6. Kita gambar. 3 lebih kecil dari 6. 3 lebih kecil dari 7. Betul. Kita gambar. 3 lebih kecil dari 8. Betul. Kita gambar. Gitu ya. Nah, memang kalau beberapa ini akan jadi lebih padat nih. Nah, makanya kalian mesti pakai penggaris. Kalau kakak di sini nggak pakai penggaris, jadi kelihatannya ruwet gitu ya. 5 lebih kecil dari 3, salah, jangan dibikin. 5 lebih kecil dari 4, salah. 5 lebih kecil dari 5, salah. 5 lebih kecil dari 6, nah, baru kita bikin. Nah, 5 lebih kecil dari 7, baru kita bikin. 5 lebih kecil dari 8, baru kita bikin. Ya. 7 lebih kecil dari 7 enggak, 8 doang gitu. Oke. Nah, diagram panah kalau banyak agak ribet ternyata. Gimana dengan himpunan pasang urutannya? Ya udah, kita tinggal bikin aja. Himpunan. Nah, himpunan ya. Kita pasangin aja. 1 lebih kecil dari 3, berarti 1,3. Kemudian berapa? 1,4 gitu. Kita tulisin semua nih, 1,5, 1,6 gitu ya. Terus 1,7. Nah, terus 1,8. Terus semua kita tulisin, berarti 3,4. Nah, kita tulis. Terus berapa lagi? 3, berapa itu? 5 gitu ya. Terus sampai kita tulisin semua sampai 7,8 gitu. Itu himpunan pasang urutannya. Diagram potensiusnya gimana sih Kak cara gambarnya? Gampang. Ya, tadi kalau kita lihat ini tinggal kita pasang-pasangin aja. Jadi A-nya ini selalu menjadi sumbu X. B-nya ini selalu menjadi sumbu Y. Ya. Jadi ini sumbu X selalu jadi domain. Ya, ini jadi kodomain. Sehingga dia akan senada. Nah, senada dengan apa Kak? Senada dengan ini. Nah, senada dengan ini X, Y gitu ya. Nah, berarti dia kita pasang-pasangin aja. Berarti 1,3. Berarti ini kita tulis dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,3. 1,3. Nah, terus berapa? 1,4. 1 sampai 1,8. Ya udah, kita gambar aja semua. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 gitu. Kemudian apa nih? 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Ya udah kita gambar. 3,5, 3,4 juga ya, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Terus berapa? 5,6, 5,7, 5,8. Ya udah, 5,6, 7,8. 7,8 gitu. Jadi tinggal semua dititik-titikin berdasarkan dari himpunan pasang urutannya X, Y, X, Y, X, Y gitu.
Jadi gampang ya, bagaimana menggambar diagram panah, diagram pasangan berurutan, dan juga diagram kartesius. Yang penting itu tadi, ini jangan lupa kurungnya, kurung kurawalnya. Kalau nanti kalian bisa disalahkan. Jangan lupa panahnya. Nah, ini panahnya juga bisa disalahkan sama guru kalian kalau misalkan nggak ada panahnya, kurang tepat karena kita nggak tahu ini tujuannya kemana gitu. Oke, nah ini contoh berikutnya. Nah, sekarang dikasih tahunya diagram kartesius. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, nyatakan dalam diagram panah. Gimana menyatakan himpunan pasangan berurutan? Gampang. Tinggal kita pasang aja. Oh, ini X-nya 6, Y-nya berapa? 0 gitu. Terus kemudian X-nya 7, Y-nya 1. Berarti 7,1. X-nya 8, Y-nya 2. Nah, 8,1. Ya. Terus 8,2. Kemudian 9,3. Kemudian 10,4. Kak, kenapa kakak nggak jawab yang A dulu ya? Nah, nanti dulu. Paling gampang tuh soal begini tuh dari diagram kartesius jadi himpunan pasangan berurutan. Gampang, tinggal diambil aja titiknya. Kalau sebaliknya juga gampang, tinggal kita titikin. Ke diagram panah juga gampang gitu ya. Nah, ke diagram panah. Ini adalah himpunan si A misalnya. Himpunan si B. Nah, sebetulnya kita harusnya menulis sesuai domainnya, tapi karena kakak nggak tahu range-nya dari berapa sampai berapa nih, range-nya, domainnya yang dimau dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kakak tulis hanya yang masuk di sini saja. 6, 7, 8, ya, 9, 10. Gitu. Kemudian di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, 6 pasangan dengan 1, 7 dengan 1, 8 dengan 2, ya, 9 dengan 3, 10 kurang sampai 10 dengan 4. Nah, kemudian baru kakak akan mau menjawab pertanyaan yang A. Apa sih relasi yang dibentuk? Nah, kita mesti pikirkan nih yang di tengah nih. A itu apanya dari B ya? 6 itu apa dari 0? Oh, 6 lebihnya dari 0. Tapi kita mesti cek yang berikutnya. Nah, ini mirip-mirip kita waktu belajar pola bilangan. Kalau 6 jadi 0 gitu ya, kalau 7 jadi 1 gitu ya. Kalau 7 pasangannya 1. 7 berapanya dari 1 ya gitu ya. Berapa dari ini pasti bilangnya berapa dari gitu. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, bisa pembagian gitu. Berarti kalau ini 7 itu 6 lebihnya dari 1. 8, 6 lebihnya dari 2. Oh, ini adalah 6 lebihnya dari ya A, 6 lebihnya dari B, 6 lebihnya dari 0, 7 6 lebihnya dari 1, dan seterusnya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, fokus nih di sini supaya bisa menjawab soalnya dapat poin gitu ya. Jangan fokus di sini kalau kalian nggak kepikir. Kalau gampang kepikirnya gampang pak, kayak ini kan gampang nih kepikiran nih ya. Contoh lagi, nah ini kakak punya himpunan pasangan berurutan nih seperti ini, 26, 39, 4, 12, 5, 15 gitu ya. Apakah relasinya? Ya nanti dulu gitu ya. Nyatakan relasi itu dengan diagram panah dan diagram kartesius. Kita gambarin dulu aja. Diagram panah. Oh, anggaplah himpunannya itu himpunan K sama himpunan L. Gitu ya. Dari 2, ini 2 gitu. Terus ini 3, terus ini 4, ini 5. Kok kakak tahu sih? Kita ambil depan aja nih. Gitu ya. Kemudian ini ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Nah, 2 pasangan dengan 6, 3 pasangan dengan 9, 4 dengan 12, gitu ya. 5 pasangan dengan 15. Jadi hubungannya apa nih? Nah, kita pikirkan nih. Apa sih hubungannya gitu ya? K bla 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 gitu. Dari L. 2 apanya dari 6, 3 apanya dari 9, 4 apanya dari 12 gitu ya. Oh, itu sepertiga kak. 2 kan sepertiga dari 6, 3 sepertiga. Iya benar sepertiga. Berarti ini tinggal gampang. K adalah sepertiga dari L. Wah, gampang kan? Jadi ini bingung apa ya? Kita bikin diagram panahnya biasa lebih terpikir. Gimana diagram kartesiusnya? Ya tinggal kita bikin aja. Berarti kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ini X nya ya.
Nah, kakak mau bikin Y-nya sedikit berbeda. Kenapa tuh? Karena nggak muat. Diagramnya nggak muat, kakak cuma nyampe 10. Kakak bikin kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya, 18, 21, 24, 27, 30. Ini si Y-nya ya, yang belakang-belakangnya aja nih. Oke. X-nya yang sini. Nah, X-nya yang ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dengan 6. Oh, 2 dengan 6. 3 dengan 9. Oh, 3 dengan 9. 4 dengan 12. Oh, 4 sama 12. 5 sama 15. Nah, udah jadi diagramnya. Gampang kan? Jadi yang agak sulit itu sebenarnya menyatakan relasinya. Sepertiga dari, gitu ya. Kita coba lagi nih, satu soal lagi. Diagram panah di bawah ini tentukan relasi yang dibentuk. A, apanya? Nah, dari B, gitu ya. Kalau dari soal-soal yang sebelumnya gampang. Nah, kalau yang ini kakak nggak bikin ini dulu karena udah dari diagram panahnya agak gampang mikirnya. 2 ke 6, 2 ke 10, 3 ke 6, 3 ke 9. Apa nih kita mesti pikirin, karena nggak mungkin lebihnya, nggak mungkin kali, nggak mungkin bagi nih kalau yang seperti ini. Kenapa? Bisa juga sih kurang dari, tapi kalau kurang 2 harusnya ke 7 juga, 2 harusnya ke 9 gitu ya. Tapi kan enggak, berarti kita mesti cari yang lain. Kalau 3 lebihnya nggak mungkin, karena kalau 3 lebihnya nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang. Sepertiga dari nggak mungkin juga, nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang ya. Nah, ini kakak kasih tahu kalau ketemu soalnya seperti ini, coba pikirkan faktor atau kelipatan. 2 kelipatan 6, 2 kelipatan 2 kelipatan dari 6, enggak ya. 2 faktor dari 6, wah betul tuh. 2 faktor dari 10, betul tuh. 3 faktor dari 6, benar juga. 3 faktor dari 9, betul juga, gitu ya. Ada lagi 3 faktor dari berapa? Ada sih 12, tapi kan 12 nggak ada di B, jadi nggak masalah, gitu ya. Berarti ini adalah A adalah faktor dari B. A faktor dari B relasinya. 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6, gitu ya. Gimana dengan pasangan berurutannya? Oh ya gampang. Berarti 2,6 gitu. 2,10 gitu. 3,6, 3,9 ya. 5,10, terakhir 6,6 gitu. Tutup kurung, kurawal jangan lupa ya. Dan ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Yuk kita gambar diagram kartesiusnya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. X itu selalu domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya ada lagi 1 ya, 11. Karena dia 11, tapi nggak kepake 11-nya. Jadi tidak masalah. Nah udah, tinggal kita buletin aja. 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. 2,6 gitu. 2,10. Oh, berarti 2 dia. Ya. 3,6, 3,6. 3,9 gitu. 5,10. 5,10 di sini. Ya. Ini berapa nih? 6,6. 6,6. Udah deh. Selesai. Jadi gampang ya. Jadi ini adalah awal dari suatu fungsi, awal dari pelajaran fungsi. Kita akan belajar bagaimana menyatakan dalam diagram panah. Jangan lupa panahnya. Menyatakan dalam diagram kartesius himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi X-nya itu selalu kita lihat dari himpunan pasangan berurutan 2,6. Ya, atau di sebelah kiri nih X-nya nih. Ini Y-nya. Gitu ya. Bagaimana mencari relasi yang dibentuk? Bikin dulu nih diagram panahnya biar gampang. Kemudian pikirkan A kiri, apanya dari B, gitu ya. Kalau seperti ini faktor dari. Kalau yang di sini sepertiga dari, gitu ya. Kalau yang ini tadi 6 lebihnya dari. Jadi bisa bermacam-macam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.